Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Binekas dari kelas DD 45B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas estetika Edmund Burke-Feldman yang merupakan tugas dari mata kuliah estetika dan sejarah komunikasi visual. Nah, langsung saja, siapa itu Edmund Burke-Feldman? Edmund Burke-Feldman adalah seorang filsuf, penulis dan juga profesor yang terkenal karena karya-karyanya tentang estetika dan teori sastra. Estetika Edmund Burke-Feldman adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang mengalami dan mengekspresikan keindahan. Teori ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu deskripsi, formal, interpretasi, dan penilaian. Yang pertama itu deskripsi. Deskripsi adalah bagian penggambaran melalui kata-kata dari apa saja yang terlihat dari karya seni yang ditampilkan. Yang kedua itu formal. Formal adalah bagian teori yang menjelaskan bagaimana objek keindahan memiliki bentuk dan atau struktur yang membuatnya indah. Yang ketiga itu interpretasi. Interpretasi adalah bagian teori yang menjelaskan bagaimana orang menafsirkan objek keindahan. Orang dapat menafsirkan objek keindahan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada pengalaman dan latar belakang mereka. Nah, yang terakhir itu penilaian. Penilaian adalah bagian teori yang menjelaskan bagaimana orang memberikan nilai atau menghargai objek keindahan. Orang dapat memberikan nilai objek keindahan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, setelah penjelasan tersebut, mari kita langsung lakukan analisis estetika Edmund Burke-Feldman dengan 4 contoh karya yang telah saya analisis pada tugas sebelumnya. Langsung saja. Yang pertama itu poster Breaking Bad buatan Vince Gilligan. Poster acara televisi yang dibuat Vince Gilligan berjudul Breaking Bad ini dibuat pada tahun 2008 menggunakan multimedia digital. Nah, pada gambar ini menampilkan 2 karakter utama yang sedang bertindih dengan pakaian berwarna hitam. Nah, yang di depan itu bernama Walter White. Terlihat tua, memakai kacamata dan memiliki ekspresi tajam dan fokus. Lalu di belakangnya ada Jesse Pinkman yang lebih muda dengan ekspresi yang sama, yaitu tajam dan fokus mengarah ke depan. Pada background yang saya buat ini digambarkan seperti besi berkarat dengan gradasi coklat tua ke kekuningan, serta judul acara menggunakan tabel periodik BR dan BA dan font busuk pada EAK dan D. Saja pada analisis formalnya, dalam poster series ini terdapat garis-garis formal seperti garis lurus pada kotak tabel periodik. Nah, ini dan kacamata yang dipakai Walter White. Ada 4 macam warna, yaitu kuning pada warna kulit dan latar, aksen hijau pada judul, hitam untuk pakaian, dan putih untuk font. Selain unsur warna, pada lukisan ini juga terdapat unsur bangun, seperti bangun persegi pada tabel periodik ini, serta kacamata yang berbentuk dasar oval, dan baju hitam ini yang seperti membentuk segitiga siku-siku. Terdapat tekstur besi berkarat pada latar, dan font yang memiliki tekstur rotten atau busuk yang terlihat, dan juga kotak elemen tabel periodik ini memiliki ruang yang berbeda dengan keseluruhan gambar. Selanjutnya interpretasi karya. Nah, dalam poster ini Vince Gilligan menampilkan perubahan Walter White dari seorang guru kimia menjadi raja narkoba menggunakan tekstur warna dan tekstur busuk serta berkarat. Latar poster yang memiliki tekstur karat mempunyai arti perubahan dari baik menjadi jahat dalam hidup Walter White. Kotak periodik pada poster ini menunjukkan bahwa Walter White merupakan seorang kimiawan yang jenius, serta Jesse Pinkman yang berada di belakangnya melambangkan bahwa ia membantu Walter White dalam melakukan kejahatannya. Yang terakhir adalah penilaian. Menurut saya, poster cara ini dapat menggambarkan suasana perubahan pribadi Walter White yang maknanya dapat ditangkap oleh orang yang melihatnya. Penggunaan warna kuning, busuk, dan karat menimbulkan keharmonisan dan membuat poster ini bagus serta tepat dengan acara yang ditampilkan. Nah, penggunaan kotak periodik juga sangat kreatif dan warnanya yang kontras menunjukkan kepribadian penting Walter White dengan passionnya yaitu kimia. Namun ada sedikit yang menjadikan kekurangan, yaitu pada background yang dibuat terlalu sederhana serta penggunaan warna yang sedikit. Yang kedua ada Shrine Maiden Festival yang dibuat oleh Void Zero. Ilustrasi game Genshin Impact yang dibuat Void Zero berjudul Shrine Maiden Festival ini dibuat pada tahun 2022 menggunakan media ilustrasi digital. Pada gambar ini menampilkan karakter game Genshin Impact bernama Yamiko dan gadis squall yang mengikutinya. Yamiko menggunakan busana kimono kombinasi putih, merah, dan hitam, serta pada gadis squall menggunakan kimono putih dan merah saja dan menggunakan masker hewan. Pada background digambarkan suasana salah satu region dari game Genshin Impact, yaitu Inazuma, yang memiliki kemiripan dengan Jepang. Latar menggambarkan suasana festival dengan booth, makanan, dan dekorasi-dekorasi Jepang, serta kain-kain bermotif Jepangan yang bergelantungan. Selanjutnya analisis formal. Dalam gambar ini terdapat garis-garis formal yang mengikuti perspektif, seperti pada bangunan, kain, dan lain-lain. Pada gambar ini banyak sekali warna-warna aksen, tetapi paling dominan adalah merah, putih, biru, dan kuning.
Warna-warna aksen yang sangat bervariasi ini seperti terdapat pada kain bermotif Jepang, terdapat warna-warna hijau, coklat, ungu, dan lain-lain, menimbulkan harmonis dan tidak mengganggu paduan warna pada gambar. Terdapat banyak variasi shape persegi dan lingkaran pada gambar ini, seperti pada berfestival berbangun dasar persegi, di depannya ada payung yang berbangun dasar lingkaran, lalu kain-kain juga yang bershape persegi panjang, dan juga ada tekstur tanah di sebelah sini. Selanjutnya, sinar matahari yang menyinari bagian gambar dan warna langit yang pudar menandakan waktu yang sedang pagi, serta kain-kain dan bangunan yang tinggi dibandingkan karakter lain menandakan gambar ini berlatar tempat yang megah. Oke, selanjutnya interpretasi. Dalam gambar ini, Void Zero menampilkan kecantikan dan keindahan Yamiko menggunakan komposisi tengah dan pencahayaan yang difokuskan terhadap Yamiko. Latar gambar ini mempunyai warna yang bercampur-campur dan beragam, sangat megah dan meriah yang menandakan adanya festival, serta para gadis cool yang memakai topeng menyalurkan agar kita terfokus pada wajah Yamiko yang sedang membuka topengnya. Tatapan Yamiko menuju ke atas memperlihatkan kemegahan dan kebesaran skala festival yang sedang gelar, serta masker rubah yang digunakan oleh para gadis cool menandakan bahwa mereka menghormati Yamiko yang merupakan siluman rubah. Nah, penilaian dari saya, ilustrasi game Genshin Impact yang dibuat Void Zero ini dapat menggambarkan suasana meriah dari sebuah festival yang mudah dirasakan saat pertama kali melihat karya ini. Penggunaan warna yang beragam dan bermacam-macam menimbulkan keharmonisan yang membuat gambar ini sesuai dengan temanya, yaitu festival. Karya ini menampilkan sebuah budaya atau kegiatan masyarakat Inazuma saat festival, namun kekurangannya adalah ilustrasi ini kurang detail ketika di zoom dan hanya terfokus pada detail Yamiko saja. Bisa dilihat di sini bahwa ini kurang terrender dan lain-lain. Ini juga ada garis yang tidak rapi. Oke, selanjutnya karya yang ketiga yaitu Perburuan Rusa yang dilukis oleh Raden Saleh. Lukisan Raden Saleh yang berjudul Perburuan Rusa ini dibuat pada tahun 1846 yang digarap menggunakan cat minyak pada kanvas. Lukisan ini menyajikan karya dengan cerita yang menegangkan, mengerikan, bertema perkelahian dengan harimau untuk memperebutkan seekor rusa. Dalam lukisan ini, pelukis menggambarkan orang-orang yang sedang berkuda dan mencoba menyelamatkan diri dari kejaran harimau saat berburu rusa. Saat langit yang cerah berwarna biru menggambarkan kondisi cuaca yang cerah dan cocok untuk berburu, serta pegunungan dan padang rumput yang sesuai dengan habitat hewan-hewan dalam lukisan. Terdapat hewan-hewan seperti anjing, kuda, rusa, serta harimau. Selanjutnya, analisis formal. Pada lukisan ini terdapat unsur garis informal yang membentuk garis horizon seperti ini, yang merupakan pembeda foreground dan background dari tumbuhan dan gunung, serta garis informal lurus pada sabuk-sabuk orang yang menunggangi kuda seperti yang saya buat ini. Lalu terdapat bermacam warna seperti hijau pada tumbuhan, warna merah keorenan pada pakaian orang-orang, serta warna putih, coklat, dan hitam pada kuda-kuda yang ditunggangi mereka. Lalu warna kuning pada harimau, serta warna biru muda pada langit. Terdapat basic shape segitiga, gunung, dan topi yang dipakai oleh orang-orang yang mengendarai kuda. Lalu terdapat tekstur cat minyak dan juga adanya tekstur semut tanah, saya bulati, serta tekstur semu kulit pada kuda dan rusa. Selanjutnya, penggambaran orang yang kecil dan gunung di kejauhan menunjukkan bahwa mereka berada di ruang yang luas, serta langit biru menandakan waktu kejadian lukisan itu di siang hari. Selanjutnya, analisis interpretasi. Nah, dalam lukisan ini, Raden Saleh memperlihatkan suasana perburuan rusa di antara orang-orang yang berburu melawan harimau. Pada lukisan ini terdapat beberapa orang yang ketakutan dan ingin menyelamatkan diri, serta beberapa orang yang tetap melawan harimau dan orang yang terjatuh dari kuda. Terlihat padang rumput yang luas dengan langit-langit yang biru menimbulkan suasana yang sejuk dan hangat. Dalam lukisan tersebut terdapat orang, kuda, serta harimau yang berusaha dalam memperebutkan rusa. Oke, selanjutnya yang terakhir penilaian dari saya. Lukisan ini mampu menggambarkan suasana mencekam para manusia melawan harimau dalam memperebutkan seekor rusa. Gestur dari orang-orang yang menunggangi kuda serta memegang senjata terlihat luas dan proporsional dengan area sekitarnya yang memperlihatkan skill Raden Saleh yang sangat tinggi dan terasa. Penggunaan komposisi Rule of Thirds yang menempatkan rusa di bagian terpisah membuat penikmat karya fokus pada bagian itu. Namun, penggambaran tokoh dengan tampilan yang indah ini bisa dianggap sebagai representasi yang tidak benar dari kehidupan Indonesia pada saat itu yang sederhana. Lalu kemudian karya keempat dan merupakan karya terakhir pada video ini, yaitu Kasih Ibuku yang dibuat oleh Adi Gunawan. Buatan Adi Gunawan yang berjudul Kasih Ibuku ini dibuat pada tahun 2007 yang digarap menggunakan fiberglass. Model perunggu patung ini menggambarkan anak yang sedang bersandar pada ibunya dengan ibu yang memeluk anaknya erat-erat dengan tangan yang hangat dan lembut. Patung ini juga menggambarkan ibu yang penuh dengan cinta, sementara anak terlihat nyaman dan terlindung di dalam pelukan ibunya. Patung ini terlihat sangat simpel dan tidak terlalu detail, tetapi menggunakan bahan fiberglass yang kuat dan tahan lama. Oke, selanjutnya analisis formal.
Dalam gambar ini terdapat garis informal pada dudukan sang ibu yang membentuk persegi dan garis lengkung pada lekukan leher baju sang ibu yang merupakan juga garis informal. Hanya terdapat satu warna di patung ini yaitu orange. Terdapat bangun persegi panjang pada dudukan sang ibu serta basic shape oval atau lingkaran untuk membentuk rambut dan kepala pada kedua orang pada area ini. Selanjutnya interpretasi. Patung buatan Ade Gunawan yang berlokasi ibuku ini mempunyai simbol keibuan yang kuat dan hangat. Patung ini menggambarkan sosok seorang ibu yang menunjukkan kasih sayang yang tulus pada anaknya, seperti melindungi dan memberikan perhatian penuh kepada mereka. Hal ini terlihat dari pose yang menunjukkan kehangatan dan kepeduliannya terhadap anaknya. Kerja patung ini menggambarkan betapa pentingnya peran ibu dalam keluarga dan bagaimana ia selalu siap memberikan dukungan dan cinta yang tak terbatas pada anak-anaknya. Selanjutnya penilaian dari saya. Patung ini sangat indah dan menyentuh hati dengan keunikan dan kesederhanaannya. Dapat terlihat bahwa patung ini merupakan simbol dari rasa kasih sayang sang ibu terhadap anaknya. Dan bentuk yang sederhana dan tidak perlu rumit, patung ini mampu mengungkapkan pesan yang sangat dalam dan menyentuh. Namun, sayangnya patung ini terlihat terlalu simpel dan hanya menggunakan satu warna saja. Hal ini membuat patung kurang menarik dan tidak dapat menunjukkan pesan yang ingin disampaikan secara maksimal. Selain itu, penggunaan warna tunggal juga dapat terlihat monoton dan tidak memiliki kontras yang cukup. Penggunaan warna yang beragam membuat patung tersebut terlihat lebih hidup dan memberikan nuansa yang lebih kaya. Oke, itu merupakan karya terakhir dari video kali ini. Kesimpulannya adalah proses analisa seni Edmund Burke ini dapat dipakai dengan mudah kita menganalisis sebuah karya seni, serta dapat membuat kita terfokus pada bagian-bagian apa saja yang akan kita analisis terhadap sebuah karya, dan juga mudah untuk digunakan serta mudah untuk dirangkum dan disampaikan. Dan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.